Shalom, puji Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita yakini bahwa hanya dekat kepada Tuhan saja ada ketenangan, ada kedamaian, dan ada kekuatan baru. Sama-sama kita berseru. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Perlindungan kami, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Mari kita yakini, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan keselamatanku, keselamatanku. Mari kita bersekutu, ingin selalu bersekutu denganmu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya Tuhan, selamanya. Mari kita yakini, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Hanya dekat Bapa ada kekuatan yang baru. Dekat kekuatan. Kaulah perlindunganku, Kaulah perlindungan keselamatanku. Sama-sama naikkan pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu ya Tuhan, biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidup kami, sebab sungguh indah Tuhan, indah bersamamu selamanya Tuhan, selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, sebab sungguh indah Tuhan dalam hadirat-Mu.
nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, hati yang menyembah kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Kau ditinggikan, glory, haleluya Yesus Tuhan. Kita berikan suara kita yang terbaik bagi Tuhan, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu Yesus Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ada kekuatan yang baru Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Setiap napas kami Tuhan hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Hidup kami mempermuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuh Kau. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Sama-sama kita naikkan pujian. Kemanakah kami mencari? Kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang, saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang pulihkan segala sesuatu, pulihkan segala. Mari kita berseru, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Mari lebih lagi, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu sekali lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban ya Tuhan. Kami butuhkan sentuhan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Kaulah Tuhan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan. Sebab Kaulah sumber kedamaian Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Ya Tuhan, hanya Kaulah yang kami andalkan Tuhan. Percaya Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Engkau penyembuh kami Tuhan, Engkau pemulih kami Tuhan. Mari lebih lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian Tuhan. Sebab Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuh kami Tuhan, Engkau pemulih kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang baru Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru. Kami berseru kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarkan tubuh kami Tuhan, jiwa kami, roh kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami
Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Ku beri kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Ku agung sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, ya Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari lebih lagi, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan, ya Tuhan, tiada seperti. Kami serukan sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari lebih lagi, lebih tinggi lagi, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan, Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Biar nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Hati yang menyembah kepadamu Tuhan, hati yang bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan.
Haleluya. Yesus, pujian hormat bagi Engkau. Mari kita naikkan syukur kita, sebab hari yang Tuhan berikan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habis, tak habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah berkesudahan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Lebih tinggi lagi, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru Tuhan. Sekali lagi, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau butuh, buat hari yang Kau beri, sebab tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan selalu baru, selalu baru dan tak pernah ya Tuhan terlambat pertolonganmu, besar setia di sepanjang hidup, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setia di sepanjang hidup. Kami rasakan besar setiamu Tuhan, besar di sepanjang hidupku, di sepanjang, sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar, sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup ya Tuhan, besar setiamu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan pertolongan-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu mempermuliakan-Mu Tuhan, kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Kami ingin terus bersyukur Tuhan, kami ingin terus menaikkan syukur kami Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan.
namamu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk terus mempermuliakan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik buat kami. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Urapilah kami semua, terangilah kami, buka mata rohani kami supaya kami mengerti rencana Tuhan, sehingga hidup kami ada hikmat. Hikmat Tuhan, ada roh mempelai, roh yang cinta Yesus. Kami melayani Tuhan, kami melakukan tugas aktivitas kami bukan terpaksa, bukan karena diperintah, tapi karena kami cinta Yesus. Maka kami belajar lakukan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pasukan para pelaksana firman Tuhan yang diberkati Tuhan, saya percaya hari ini ada kesegaran, kekuatan, kesehatan Tuhan memberkati kita. Efesus pasal 5 akan kita baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Efesus pasal 5, kita buka Alkitab pribadi kita, ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan, kita bersama-sama dengar dan kita baca bersuara di rumah masing-masing. Ayat pertama, 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 5 sama-sama baca. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, dan orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Ayat 13 kita baca sama-sama. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain
di dalam takut akan Kristus. Amin. Apa yang sudah kita baca ini ada perikopnya di terjemahan LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Hidup terang dan ada buah terang, berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Ya. Tuhan rindu kalau mata rohani kita dibuka, kalau kita mau diterangi oleh firman Kristus, maka masa depan cerah. Dan ada ciri-ciri anak-anak terang, hidup dalam terang, hidup dalam firman. Ya. Ayat pertama menuliskan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat Efesus pada saat itu, ayo jemaat, sadar bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, kita sudah mengalami dan melihat bagaimana Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah. Kita hanya nurut saja, ya. Sudah cukup Tuhan Yesus yang mati menebus dosa kita. Kita cukup saja untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Karena itu sebagai orang-orang yang sadar hidupnya sudah ditebus oleh darah Kristus, maka jangan lagi rupa-rupa kecemaran, keserakahan, ya, percabulan, kenajisan, yang sembrono, kata-kata kotor, yang cemar. Jangan lagi kita lakukan, jangan kita sebut, jangan kita masuk, ya, dalam hal-hal najis dan kotor. Karena ayat menuliskan yang demikian, yang cemar itu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena di sorga itu yang kudus. Ya. Perhatikan pasukan Kristus, para pelaksana firman Tuhan. Kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan firman yang menerangi kita. Saya baca terjemahan firman Allah yang hidup. Saya tertarik pada ayat yang kelima, menuliskan demikian, ayat 5. Ya. Saudara dapat yakin akan hal ini, bahwa kerajaan Kristus dan Allah tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang cemar atau yang serakah. Ya. Orang yang serakah sebenarnya adalah penyembah berhala. Wow, saya baru tahu, ya, kita baru disadarkan. Serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Kalau dulu kita katakan orang nyembah berhala, dia pakai minyak-minyak yang tidak benar, ada baca-bacaan, ya, dia pakai botol-botol apa, begitu ada isinya, dia pakai sarana apa-apa yang bukan Kristus, itu namanya penyembah berhala. Ya. Tetapi rupanya penyembahan berhala yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah serakah. Ya. Keserakahan ini artinya hanya untuk dia, kepentingan dia, tidak mau yang lain, hanya untuk kepentingan, tidak mau rugi, tidak mau kurang, semuanya untuk dia, fokusnya untuk dia. Dan inilah keserakahan. Bahayanya serakah yang terus dikerjakan tidak masuk surga. Ya. Serakah artinya semuanya mau diambil, tidak mau merelakan, tidak belajar mengampuni, tidak belajar untuk melepaskan, tidak belajar untuk berbagi, tidak belajar untuk bisa saling mengerti, merelakan. Ya. Ini juga penting, perlu diajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita. Ya, supaya nanti anak-anak kita tuanya tidak serakah. Ya. Serakah itu bahkan mengambil barang orang, mengambil hak orang. Ya. Serakah itu tidak rela dia rugi, tidak rela dia kalah. Ya. Dia akan bermasalah terus. Ya. Yang pasti bermasalahnya tidak masuk surga. Ya. Orang-orang yang serakah sebenarnya adalah penyembah berhala sebab ia mencintai. Nah ini dia terjemahan firman Allah yang hidup. Orang serakah sebab ia mencintai dan memuja barang-barang yang indah dalam hidup ini. Ya. Memang kita bisa gunakan fasilitas barang-barang indah dalam hidup ini, tapi jangan sampai tanda petik tergila-gila, ya pokoknya kejar hobinya pakai jam terus, apa jam terbaru, ya pokoknya apalah. Ya apapun barang-barang yang indah.
Bukan berarti tidak boleh kita gunakan barang indah. Wajar saja kalau ada uangnya, ya. Wajar saja kalau mampu. Tapi jangan sampai tergila-gila, jangan sampai mencintai, jangan sampai memuja-muja, ini barang mahal loh, ini barang dari luar loh, ini produk ini mahal loh, ya begitu-begitu. Itu hati-hati terjebak dengan penyembahan berhala. Ya. Penyembahan berhala adalah dia memaksakan dirinya, ya, untuk mencintai barang-barang dunia ini. Ya. Itulah yang dikatakan penyembahan berhala. Kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak nyembah Tuhan, lebih cinta dengan harta, lebih hati-hati dengan barang, dengan produk, dengan ya apapun lah. Bahkan saya mau sampaikan, kita misalnya bergumul tentang keuangan kita mau beli sesuatu barang, ya. Kemudian saat kita dapatkan barang itu terus kita jaga, kita rawat, kita perhatikan setiap waktu, jangan sampai ini diganggu orang. Nah, itu sudah berhala. Bukan berarti kita sembrono dengan barang kita, tidak. Hati kita jangan fokus, waktu kita jangan fokus dengan yang bukan Tuhan. Itu penyembah berhala dan Tuhan benci. Tuhan tidak senang, Tuhan cemburu. Karena itu ada roh mempelai, roh yang ada pada kita, roh yang mencintai Yesus saja. Sehingga di hati dan pikiran kita fokusnya kepada penyembahan kepada Yesus, bukan kepada barang-barang, bukan kepada fasilitas, ya. Ini penyembahan berhala di akhir zaman. Bahkan dia bisa ibadah di gereja, dia cintai barang-barang, atau dia hobi, atau dia bahkan dia lebih simpati, lebih takut dan hormat kagum kepada gerejanya, ya, organisasi gerejanya, pendetanya, ya. Lebih bangga, kita ini gereja ini, kita ini sinode ini, kita ini pendeta ini. Berhenti serakah, berhenti berhala, nanti tidak masuk surga. Kita harus tanggalkan semuanya, fokus kepada Yesus saja. Biarlah hati dan pikiran kita, pembicaraan kita hanya Yesus saja, bukan barang-barang, bukan apapun yang ada di muka bumi ini, ya. Bahayanya kalau kita ibadah melayani Tuhan tapi kita lebih cinta kepada merek, ya merek tertentu, barang-barang, ya, itu bahaya. Semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan, ya. Saya akan tertarik lanjutkan bacakan, ya. Ayat 6, jangan mau disesatkan oleh orang yang mau mencoba mencari dalih untuk dosa-dosa seperti itu, sebab murka Allah yang amat sangat ditimpakan kepada mereka yang melakukannya. Bukan hanya masuk neraka, bukan hanya tidak masuk surga, tapi ada hukuman yang menimpa mereka. Karena itu saya menghimbau, ayo kita fokus kepada Tuhan. Jangan ada penyembahan berhala di hati kita. Periksa, jangan serakah, ya. Serakah itu menyembah berhala. Serakah itu juga bisa pelit, tidak mau berbagi, tidak mau berbagi kasih, tidak mau merelakan, ya. Puji Tuhan. Ini penekanan pada pagi hari ini. Jangan ada serakah. Kita ajarkan anak-anak kita belajar untuk melepaskan, belajar untuk merelakan, belajar untuk fokus kepada Tuhan, ya. Bukan berarti kita sembrono dengan barang, sembrono atau tidak hormat dengan lembaga, itu bukan, ya. Tapi sikap hati kita, Tuhan tahu kedalaman hati kita, ya. Saya lanjutkan apa yang sudah kita baca tadi. Ayat 17, saya tertarik ke 17 menuliskan, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, ya. Ayo mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-15 menuliskan dalam terjemahan Firman yang Hidup menuliskan demikian. Jadi berhati-hatilah dengan kelakuan saudara, ya. Rasul Paulus ingin menyadarkan kita, ayo periksa, ayo evaluasi, cek diri kita. Jangan sampai kita sudah terlampau jauh tanpa kebenaran, sudah melangkah jauh tanpa izin Tuhan, sudah melampau berjalan jauh, ya, tanpa penyertaan Tuhan. Berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Masa ini adalah masa yang jahat. Jangan berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan.
Setiap kesempatan yang ada, ayo pakai untuk melakukan kebajikan. Kesempatan yang ada gunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kesempatan yang ada ayo gunakan untuk penginjilan, untuk bersaksi. Jangan habiskan waktu ngurusin perkara orang, komentari pekerjaan orang. Ayo fokus dengan diri kita jadi berkat, jadi kesaksian. Ayo kita fokus melayani Tuhan. Ayo kita fokus kerjakan apa yang kita bisa. Jangan hanya komen kerjaan orang kita komen-komen. Ayo fokus dengan kerjaan kita. Dan kalau bisa kita harus jadi berkat dan harus jadi berkat. Ayat di atasnya juga menuliskan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita masih tidur, kalau kita tidak bangkit, kalau kita tidak gerak, maka tidak ada cahaya Kristus. Tapi kalau kita bergerak, maka Kristus bercahaya atas hidupmu. Ayat 17 menuliskan, firman Allah yang hidup mencatat, janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Cari ya apa yang menjadi selera Tuhan, cari apa yang dikehendaki Tuhan dan lakukan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Dalam firman-Nya kita tahu kehendak Tuhan. Karena itu kita perlu firman Tuhan, bimbingan firman Tuhan setiap hari, supaya setiap hari juga hidup kita berkenan. Karena kita tidak tahu hari-hari kapan hari terakhir kita. Saya ulangi, karena kita tidak tahu kapan hari terakhir kita. Karena itu kalau diizinkan hidup hari ini, lakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan ya, supaya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 18, janganlah bermabuk-mabuk, sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Sebaliknya hendaklah saudara dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Hendaklah saudara banyak membicarakan tentang Tuhan, mengutip mazmur serta puji-pujian dan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus. Level kita bukan hanya membicarakan Tuhan atau memuji menyembah Tuhan, bukan hanya membicarakan Tuhan, tapi kita berbicara dengan Tuhan. Kita ngalami Tuhan, artinya kita bangun komunikasi. Karena itu doa pagi penting, doa malam penting ya. Sebenarnya kita orang Kristen doa juga 5 waktu ya, 5 waktu orang Kristen doanya. Doa pagi 1, doa makan pagi 2, doa makan siang 3, doa makan malam 4, doa mau tidur 5. 5 waktu kita doa ya. Tuhan memberkati kita ya. Kita lanjut ya, ayat 21, saya mau baca 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Sebagai anak-anak terang cirinya berlomba rendah hati. Perlombaan kita kalau ketemu orang, perlombaan kita dalam ibadah bukan menonjolkan, menyombongkan atau memberi mengagung-agungkan diri. Tidak, lomba kita adalah lomba rendah hati. Hormatilah Kristus dengan saling melayani. Kapan kita hormati Kristus? Ketika kita saling melayani, kita sedang menghormati Kristus. Puji Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak terang, jangan ada keserakahan, jangan ada penyembahan berhala, supaya kita masuk dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau meninggikan nama Yesus dengan merendahkan hati. Firman Tuhan koreksi kami, firman-Mu kuduskan kami, firman-Mu layakan kami Tuhan. Kami perlu firman pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan merendahkan hati, ku datang di hadirat-Mu, memohon kuasa firman-Mu dinyatakan sekarang, kerjakan kehidupanku sesuai dengan kehendak-Mu, kudus dan sempurnakan hidupku. Indah di mata-Mu
dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri dengan merendahkan hati. Ku datang di hadirat-Mu, memohon kuasa firman-Mu, dinyatakan sekarang. Kerjakan kehidupanku sesuai dengan kehendak-Mu, kudus dan sempurnakan hidupku. Indah di mata-Mu, kuduskanlah, kuduskan hidupku dengan kuasa firman pengajaran. Kuduskanlah sama seperti-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Mari kita sembah Dia, katakan sama-sama, kuduskanlah, kuduskanlah, kuduskan hidupku dengan kuasa firman pengajaran. Kuduskanlah sama seperti-Mu, agar ku layak jadi mempelai. Kuduskanlah Tuhan, mari kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Kuduskanlah ya Tuhan, kuduskan hidupku dengan kuasa firman pengajaran. Kuduskanlah sama seperti-Mu, sama seperti-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu, agar ku layak Tuhan, agar ku layak jadi mempelai-Mu, agar ku layak Tuhan, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang hidup, firman yang menerangi mata rohani kami, supaya kami melihat betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kami dikoreksi, ditegur, disucikan, bahwa kami harus menjadi anak-anak terang, berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kami menjadi penurut-penurut Allah, bukan karena terpaksa, tapi karena ada roh mempelai yang membuat kami cinta akan Tuhan,
cinta akan Kristus. Kami melakukan yang terbaik bukan karena dipaksa, tapi karena cinta hati kami rindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang koreksi hati kami. Tidak ada penyembah berhala dalam kehidupan kami. Kami tidak cinta akan barang-barang dunia. Kami tidak cinta akan apapun di muka bumi ini. Kami hanya cinta Yesus, sehingga kami terus menjadi kekasih Tuhan. Tidak ada penyembahan berhala, tidak ada kecemburuan dalam diri kami di hadapan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami hidup tidak sembrono, hidup tidak asal, tidak sembarangan. Ajari kami menjaga perkataan kami Tuhan. Ajari kami hidup benar, hidup kudus, tidak cemar Tuhan Yesus, sehingga sorga menjadi bagian kami. Ajari kami bangkit, ambil tanggung jawab, ambil tugas kami melayani Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Ajari kami Tuhan untuk bangkit dan bergerak, dan Kristus akan bercahaya atas kehidupan kami. Ajari kami mengerti kehendak-Mu Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan limpah dengan Roh Kudus. Dan perkataan kami adalah perkataan mempermuliakan nama Tuhan, dan kami mempermuliakan nama Kristus dengan cara kami mampu melayani sesama kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, pulihkan, ampuni dosa, salah, perkataan, perbuatan kami. Ampuni Tuhan Yesus kesombongan, keegoisan kami. Dengan darah-Mu kuduskan kami. Kami mengucap syukur, memuja, menyembah Engkau. Doa kami Indonesia diberkati, Indonesia dalam pemulihan, Indonesia dalam kesembuhan, Indonesia dalam tangan Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur-gubernur, sampai wali kota, bupati, RT RW, desa kami diberkati Tuhan. Semua pemimpin kami bertobat di dalam nama Yesus. Curahkan hikmat kepada mereka Tuhan, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, untuk dapat mengelola dengan terbaik, untuk menggunakan apa yang ada, memaksimalkan untuk Indonesia merdeka, Indonesia pulih, Indonesia sembuh. Berdoa juga Indonesia mengalami damai sejahtera. Lawatan dahsyat terjadi untuk Indonesia. Setiap hari di Indonesia, baik di kota, di desa, ada petobat baru, ada orang yang dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan, dan mereka menantikan kedatangan Tuhan. Ini doa kami. Berkati gereja-gereja Tuhan di kota maupun di desa hamba Tuhan. Berkati menjadi pergumulan, kesulitan hamba Tuhan. Nyatakan pertolongan, keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus. Gereja-gereja Tuhan diperhatikan, diberkati Tuhan. Sarana prasarana gereja diberkati, dicukupkan, bahkan dilimpahkan dalam nama Yesus. Gereja tidak kekurangan. Gereja disertai dengan tanda, ajaib, dan mujizat Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Berkati sekolah kita, berkati sekolah misi, berkati para penginjil untuk bersaksi mempermuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-jemaat mau digembalakan, tunduk dalam pengembalaan, menjadi domba-domba yang nurut akan firman Tuhan, mencintai Yesus karena cinta, karena Roh mempelai memenuhi kehidupan kami. Bapa di sorga, di dalam nama Kristus, berkati Tuhan usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami, apa yang jadi keperluan kebutuhan kami Tuhan sudah cukupkan, Tuhan limpahkan. Kami percaya kalau kemarin ditolong, hari ini, besok pun pasti ditolong Tuhan. Engkau yang jamin hidup kami. Ketika kami hidup dalam terang firman Tuhan, maka masa depan cerah Tuhan sudah sediakan, berikan buat kami. Bapa, ini doa kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, berkati mereka yang dalam kesulitan perekonomian, dalam urusan keuangan. Berkati, ada pintu terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada relasi, di dalam nama Yesus ada berkat, mengalir berkat melimpah Tuhan. Apa yang jadi pergumulan, kesulitan perekonomian, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang berurusan dengan kami, berkati tanggung jawab kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan jemaat-jemaat Tuhan. Kami doa yang sakit, oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh, oleh kuasa Tuhan ada kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Karena itu kami memilih hati kami dikoreksi firman, hati kami bersih, dan hati kami bersuka cita karena Tuhan. Terpuji-pujian nama Tuhan. Berkati pemimpin kami, Pendeta Hai Tangka, Opa Tangka berkati, Pendeta Franky berkati, Pendeta Yusak Supriyadi berkati, Ibu Gembala berkati. Dalam anugerah Tuhan mereka sehat, kuat, sejahtera, panjang umur, lanjut usia. Mereka diberkati, diurapi Tuhan, mereka kuat, tidak goyah, terus melayani Tuhan, menjadi berkat, jadi kesaksian buat kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami minta kemurahan Tuhan hari ini, biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita dengan berkat keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian kita. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia-lansia bertobat, orang dewasa bertobat, anak-anak kecil bertobat. Semua tunduk dan taat kepada firman Tuhan, bertobat mempermuliakan nama Tuhan.
Pakai kami menjadi saksi, membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Ajak orang-orang bertobat, bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang bela, Engkau yang pelihara kami. Segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, maut, musibah, niat buruk orang jahat, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk, kuasa setan iblis, kecelakaan, kesialan, kerugian, kebakaran, kemalingan, pencurian, kami tolak demi nama Yesus. Demi nama Yesus yang berkuasa, darah Yesus hancurkan pekerjaan iblis, darah Yesus hancurkan kutuk. Kami orang-orang yang diberkati, kami siap jadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan lewati hari ini bersama Yesus. Kami percaya melakukan perkara-perkara yang besar. Kami cakap menanggung segala sesuatu, karena Tuhan Yesus di pihak kami. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur berdoa. Kami laskan dunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terus kita menyembah, meninggikan Tuhan. Haleluya. Kasih karunia, bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala
Besarlah Kau Tuhan, ajaib rancangan-Mu, setiap jalan-Mu Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Di tengah gelombang badai hidup ini, penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa buatku. Besarlah Kau Tuhan, ajaib rancangan-Mu, setiap jalan-Mu Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Di tengah gelombang badai hidup ini, penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa buatku. Aku percaya kuasa-Mu sungguh ajaib, ada mujizat Kau nyatakan sekarang. Kelahiran-Mu membawa kesukaan, sebab Kaulah Raja damai sejahtera. Besarlah Kau Tuhan, ajaib rancangan-Mu, setiap jalan-Mu Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Di tengah gelombang badai hidup ini, penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa buatku. Aku percaya kuasa-Mu sungguh ajaib, ada mujizat
menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap kepunyaannya. Yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap kepunyaannya. Sekarang aku kepunyaan Tuhan, haleluya, ku bahagia, dan Tuhanku kepunyaanku, dialah mempelai pria yang ku cinta. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap kepunyaannya. Sekarang aku kepunyaan Tuhan, haleluya, ku bahagia, dan Tuhanku kepunyaanku, dialah mempelai pria yang ku cinta. Sekarang aku kepunyaan Tuhan, haleluya, ku bahagia, dan Tuhanku kepunyaanku, dialah mempelai pria yang ku cinta. Aku kepunyaan Tuhan, haleluya, ku bahagia, dan Tuhanku kepunyaanku, dialah mempelai pria yang ku cinta. Dialah mempelai pria, dialah mempelai pria, dialah mempelai pria yang ku cinta. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Selalu ku rindu berada di bait-Mu.
pengajaran mempelai telah melahirkanku, telah menjadikanku anak-anak Allah. Sampai masa tuaku, Tuhan menggendongku, Dia menanggung semua, Dia selamatkanku. Pengajaran mempelai telah melahirkanku, telah menjadikanku anak-anak Allah. Sampai masa tuaku, Tuhan menggendongku, Dia menanggung semua, Dia selamatkanku. Di Yerusalem, kota mempelai, Tuhan hiburkan, hapus air mata, sorak kemenangan dan sukacita, Dia limpahkan berkat-Nya. Di Yerusalem, kota mempelai, Tuhan hiburkan, hapus air mata, sorak kemenangan dan sukacita, Dia limpahkan berkat-Nya. Dia limpahkan berkat-Nya. Dia limpahkan Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkaulah kepunyaanku, Kau berharga di mataku. Akulah Tuhan dan Juru Selamatmu, penebus dan suamimu. Aku kepunyaanmu, Yesus, ku tidak akan takut. Aku kepunyaanmu, Yesus, ku serahkan
dan suamimu. Aku kepunyaanmu, Yesus, ku tidak akan takut. Aku kepunyaanmu, Yesus, ku serahkan seluruh kehidupanku. Aku kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Kaulah suamiku, Yesus, ku cinta kau. Kaulah suamiku, Yesus, ku cinta kau. Bergaul erat denganmu, tenggelam dalam kasih-Mu, bergaul lebih dalam lagi bersamamu, Yesus. Hanya Kau yang ku dambakan, tiada lain yang ku ingini. Kau selalu ada di hatiku, Yesus kekasihku. Aku kepunyaanmu, Yesus, dan Kau pun kepunyaanku. Ku cinta Kau dengan segenap hati. Kau, Yesus, mempelai priaku. Bergaul erat denganmu, tenggelam dalam kasih-Mu, bergaul lebih dalam lagi bersamamu, Yesus. Hanya Kau yang ku dambakan, tiada lain yang ku ingini.
Tuhanku telah lahir di dunia. Dialah firman yang telah jadi manusia. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Terimalah Yesus, sambut kehadirannya. Dialah Tuhan juru selamat dunia, rela menjadi penebus dosa dunia. Haleluya, puji namanya. Immanuel,
menjadi